sebagai seorang muslim yang baik, kita boleh-boleh saja, sah-sah saja melakukan revolusi akhlak, asal tidak menjustis golongan-golongan lain yang memang sudah berakhlak. Sahabat Sinau, Syiar Islam bersama NU LDNU Kota Lubuk Linggau. Saya kasih kesempatan kepada jamaah. Ini Pak Ustadz, saat ini kan akhir-akhir ini bahkan masih berlangsung ini fenomena tentang berbicara tadi masalah Rasulullah SAW. Otomatis kalau kita bicara Rasulullah SAW kan masih hangat dengan keturunan beliau. Ada pertanyaan yang pertama, ini masalah apa namanya nasab Rasulullah tadi, Ustaz. Nasab Rasulullah yang apa namanya, artinya yang valid itu gambarannya seperti apa, Ustaz? Karena sekarang ini kita hampir setiap hari diperdengarkan, dipertontonkan, mulai 3 hari inilah itu terkait kedatangan apa namanya Habib Rizik ini untuk apa namanya masalah Duriah. Iya, duriah yang berkembang ini menjadi apa namanya perdebatan. Artinya bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal ini? Intinya seperti itu, agar kita ini tidak terprovokasi, tidak ikut-ikutan dan sebagainya, dan semua itu clear gitu. Karena kita ini awam di situ. Kira-kira itu tanggapan Ustaz dari 2 pertanyaan tadi. Yang pertama masalah seperti apa sih gambaran yang paling duriah Rasul itu, terus tanggapannya tentang permasalahannya berkembang kekinian. Artinya sekarang ini banyak nih yang mengaku-ngaku Habib, kemudian mengaku-ngaku dia Rasul. Nah, pendapat Cak Mur ini gimana kira-kira nasab Rasulullah SAW, para Habib-Habib ini dengan fenomena saat inilah. Oke. Monggo. Nasab Rasulullah atau katakan habaib yang valid itu dia mempunyai keistimewaan. Jadi Habib itu punya keistimewaan, dia mampu menyebutkan tedak keturunan atau menyebutkan silsilah keturunannya sampai ke Rasulullah SAW. Hafal. Dia ada keistimewaan seperti itu. Ketika ada orang yang mengaku Habib, itu otomatis dia pasti bisa menyebutkan bani apa, bin siapa, sampai kepada silsilah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang diajarkan kepada saya dari guru saya, kalau masalah habaib itu ibarat, kalau sejelek-jeleknya habaib itu ibarat sejelek-jeleknya ya, itu ibarat sobekan Al-Quran yang terjatuh di lantai. Kita sebagai kaum muslimin, ketika melihat sobekan Al-Quran jatuh di lantai, otomatis kita ambil, kita lipat, penghormatan. Ya, kita ambil, kita lipat, mungkin kita simpan. Itu tanggapan kita kepada habaib. Habaib atau Habib, apapun profesi dia, apapun dikatakan dia, walaupun katakanlah kata-katanya itu keras dan sebagainya, selaku dzurriyyah Rasul tetap kita hormati dan kita ambil ilmunya. Kemudian masalah Habib Rizik yang baru balik dari Mekah, maka sifat tanggapan saya secara pribadi, ya saya antusias. Ya memang secara nasab memang beliau keturunan Rasulullah SAW. Kalau tidak salah ke-39 ya, keturunan Rasulullah SAW. Kemudian yang saya pakai itu adalah apa yang dikatakan oleh Imam Abu Yazid di dalam kitab Zubat itu, wa kullu majara bainas sahabi naskutu. Apapun yang terjadi di antara para sahabat saya diam. Artinya apapun yang terjadi tentang fenomena
kegelisahan kedatangan Habib Rizik ke Republik ini, ke negara kita, ya saya pribadi diam berarti bukan berarti tidak mau mengomentari. Karena kalau mengomentari secara pribadi, oke saya, tapi ketika mengomentari di depan layak umum, ya kita diam. Karena belum tentu yang kita sampaikan itu benar, belum tentu, ya kan? Kalau kita menyalahkan, ya kita dosa kok. Kok Habib disalahkan, kan dosa. Maka untuk itu kepada kaum muslimin cukup tahu dan berhenti di kita. Jangan sampai kita, ya benarlah kata Mbah Maimun ya, ketika memandang habaib dari nasabnya, dari ilmunya maka ketika Anda berilmu akan dikucilkan. Ketika memandang Habib dari kekarismatikannya, maka yang tidak punya karismatik akan dikucilkan. Tapi ketika memandang Habib atau habaib dari dzurriyyah Rasul, ada darah Rasul mengalir di situ, siapapun Habibnya tetap kita hormati, tetap kita cium tangan. Jadi kalau saat ini yang bukan kita cintai kecuali dzurriyyah Nabi. Walaupun keras-kerasnya pendapatnya, tetap kita hormati. Kita dari Nabi Muhammad sangat jauh. Dari dzurriyyahnya saja kita sangat jauh, baik dari tingkah laku, dari keilmuannya, kan. Cuman ya yang perlu kita garis bawahi, ya jangan terlalu apa itu ibarat kata tuh membelanya jangan terlalu. Artinya biasa-biasa saja. Menghardik tidak. Ayo, ini tengah-tengah apa ya? Perkara itu yang sedang-sedang. Yang sedang-sedang saja. Jangan sampai saya lihat kan banyak teman-teman tuh, ayo dengan kalimat-kalimat yang berlebihan. Nah, itu namanya sudah berlebihan. Kecintaan ya berlebihan. Ya berlebihan. Biasa saja. Kalau mau berlebihan ya baca sholawat lah itu kan. Nah, iya, benar. Karena sholat itu akan fadilah pahalanya akan sampai kepada baginda dan turun kepada keturunannya. Boleh. Masih terkait satu pertanyaan lagi. Habib Rizik, karena beliau ini ketika turun dari bandara saja sudah ramai. Akan tapi ada satu yang menjadi prioritas kedatangan beliau ke Indonesia, yaitu revolusi akhlak. Kalau kami awam ini hampir mirip-mirip dengan revolusi mental lah bahasa sekarang. Akhlak itu kan memang Rasul sendiri kan diutus untuk menyempurnakan daripada akhlak. Nah kira-kira pendapat Ustadz, pandangan Ustadz, karena kami belum mengetahui revolusi akhlak seperti apa sih, mungkin kami kurang baca literatur atau dan sebagainya. Yang Ustadz ketahui tentang ini masalah revolusi akhlak yang mau disampaikan oleh Rizik ini untuk masyarakat Indonesia, kira-kira seperti apa Ustaz? Siap. Revolusi akhlak yang dihembuskan oleh Habibina Rizik itu ya salah satunya adalah mungkin beliau memandang masyarakat saat ini itu sudah menjauh dari agama, sudah menjauh dari masjid. Jadi revolusi yang dibangun adalah bagaimana masyarakat yang awalnya, yang saat ini dalam tanda kutip hampir keseluruhan, hampir ya semua, itu lupa dengan ibadah, itu akan kembali kepada jalur yang benar. Kemudian revolusi tersebut adalah otomatis dengan tanpa menghardik atau menjustis kelompok-kelompok lain. Ini adalah revolusi yang sesungguhnya. Ketika masih menjustis kelompok lain, saya yakin ini yang menjustis nih pengikutnya kadang-kadang seperti itu kan. Nah ini yang perlu diluruskan. Yang perlu diluruskan. Boleh kita revolusi akhlak, ya, tetapi tidak boleh menjustis kelompok-kelompok yang sama-sama Islam, kan, yang sama-sama Islam, sehingga berprinsip siapa yang tidak ikut barisan dia itu dikatakan tauhid lah, dikatakan apa dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh, ini yang tidak benar. Jadi pandangan saya itu harus revolusi saat memang betul harus, karena memang kenyataan dengan anak dengan orang tua lah banyak melawan, ya kan? Asli. Mungkin kurang keberkahan. Dengan kondisi saat ini, anak-anak sudah mengenal teknologi canggih, kemudian bahkan sudah ya ada sebagian anak-anak yang sudah kenal dengan gadget, narkoba segala macam, ini luar biasa. Luar biasa. Kemudian seumuran saya itu sudah bisa membedakan ketika saya kecil, zaman saya kecil dulu dengan zaman sekarang itu. Iya. Kalau kita diumumkan di masjid, ya, besok ada pengajian
itu nggak pakai undang-undangan ke rumah-rumah, nggak perlu. Anak-anak itu sudah kumpul semua. Sekarang undang anak-anak untuk ya peringatan Isra Mi'raj segala macam, masya Allah susahnya. Artinya memang anak-anak sekarang itu secara akhlak sudah turun, anggap ungguh dengan orang tua sudah sangat berkurang. Itu kondisi anak-anak. Nah, revolusi akhlak juga di kondisi para kita atau para pejabat publik ya. Mungkin mereka ya kurang dekat lah dengan kebijakan-kebijakan yang merakyat. Mungkin itu yang diisukan. Tetapi sebagai seorang muslim yang baik, kita boleh-boleh saja, sah-sah saja melakukan revolusi akhlak asal tidak menjustis golongan-golongan lain yang memang sudah berakhlak. Terima kasih kepada Nahdiyin wa Nahdiyat pada kesempatan ini dan Cak Mur. Terima kasih atas waktu dan ilmunya pada kesempatan siang hari ini.